Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Yang di rumah shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita di hari Kamis ini kita mau memuliakan Tuhan. Bertepatan hari ini ucapan syukur Infinity yang keberapa? Kelima tahun. Kemarin di tanggal 22 ya Pak Gem ya Bu Gem. Tanggal 22 kemarin Infinity genap usia yang kelima tahun. Dan hari ini kita mau bersyukur, kita mau berselebrate bersama-sama. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kasih tos kiri kanan, terus semangat layani Tuhan. Semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Jangan patah semangat saudara, amin. Sebab ada sukacita Tuhan di tempat ini. Sukacita dari surga, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari tunduk kepala kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Merendahkan hati kami. Kami persembahkan syukur di hadapan hadirat-Mu. Sebab Engkau layak menerima setiap korban dari hidup kami. Pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami bawa persembahan kami. Sebab banyak yang Engkau buat dalam hidup kami. Dan terlalu banyak segala yang Engkau kerjakan. Yaitu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Yesus, banyak yang Kau perbuat. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah, yes, Kaulah Tuhan, lantapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa. Di ungkapan syukur kami Tuhan, sebab kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru buat kami Tuhan. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur, oh Tuhan, buat kasih setia-Mu. Oh, di dalam Yesus ku bersyukur, ku bersyukur. Oh Yesus Tuhan, ini syukur kami buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Kami hidup karena kasih-Mu, kami hidup karena anugerah-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu Bapa. Oh, ini syukur kami Tuhan, ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu yang menyenangkan hati-Mu Yesus. Oh Tuhan, Kau disenangkan Tuhan Yesus, Kau dimuliakan, Kau ditinggikan, Kau diagungkan selamanya. Pengagungan, kemuliaan, kejayaan bagi-Mu, bagi-Mu selamanya. Oh Jesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, biar kasih karunia-Mu melimpah atas kami lebih lagi. Sukacita-Mu Tuhan, kegirangan-Mu Bapa, nyata di tempat ini memenuhi setiap hati yang lelah, setiap hati yang lemah. Oh, Kau kuatkan, Kau baharui lebih lagi. Kiralama sandara namo, ada pemulihan di tempat ini. Kuasa pujian penyembahan kami menghadirkan mujizat-Mu yang baru atas kami. Oh, kuasa-Mu tak terbatas menembusi setiap hati. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Yesus, Roh Kudus. Oh, kiralama shandaralamo. Oh, Jesus, Jesus, pemulihan atas kami. Kekuatan-Mu turun lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, mengubahkan, menguatkan, menyempurnakan kami. Oh, hiaralamo, Jesus. Oh, lebih dahsyat, lebih luar biasa atas kami, atas hati yang rindu, atas hati yang haus, yang lapar akan-Mu. Oh, oh, haleluya, haleluya. Oh, Jesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu, sembah Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Praise the name Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Oh, in the state we will sing your
praise, yes, oh Lord, praise the name, oh praise the name of the Lord, yes, oh praise His name forevermore, yes, oh in this day we will sing your praise, oh Lord, praise the name, oh praise the name, Jesus, yeah, for in this days we will sing your praise, oh Lord, praise the name, oh praise the woo, hallelujah, oh praise His name, hallelujah, for in this days we will sing, woo, oh Lord, praise the name, Jesus, oh praise the name of the Lord God, yes, Jesus, forevermore, oh in this day we will sing your praise, oh Lord, sing again, praise the name, oh praise the name of the Lord, Jesus, for in this day we will sing your praise, oh Lord, God, hallelujah, 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 oh praise the name of the Lord. Di pujian kami Tuhan, di pujian umat-Mu, yes, yes, sekali lagi, oh praise, for in this day we will sing your praise, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God, oh Lord, oh Lord our God, Jesus, oh Lord, oh Lord our God, Jesus, hallelujah, worship you Lord. Namamu ajaib Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Infinity ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena pimpinan-Mu, semua karena penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih 5 tahun kami boleh melayani bersama Tuhan. Urapi Infinity pakai lebih dahsyat Tuhan. Dan kami siap tinggikan Engkau di tempat ini. Infinity bagi kemuliaan-Mu, Infinity bagi kemuliaan-Mu, Infinity bagi kemuliaan-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan bersama, katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat. Yang dahsyat dong. Haleluya. Sukacita surga ada di tempat ini, amin. Amin.
Yang keras amin ya. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergetar. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan takutkan badai yang bergelora. Haleluya, yes. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Yes. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Yes. Sukacita surga nyata penuhiku. Biar sukacitamu mengalir lebih lagi, Yesus. Yes. Sekali lagi dengan iman yang bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai. Yes, haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah. Yes, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Haleluya, haleluya. Biar sukacita memegang lebih lagi, katakan bersama. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang. Yeah, haleluya, yeah. Ku mau bersorak bagi sukacita, sukacita surga nyata. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes, haleluya. Sukacitamu di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi dong buat Tuhan Yesus. Lebih lagi. Haleluya. Thank you Lord. Hanya Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan. Hanya Engkau yang terdahsyat. Hanya Engkau yang luar biasa. Yeah. Ya bersama-sama. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari
dari pemenang. Yes, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Oh, Yesus, Tuhanku pembenar. Yes, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Yes, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yeah, yeah. Woo. Thank you Jesus. Bersama-sama. Kau yang hidup di dalamku menjadikan, yes, ku lebih dari pemenang. Oh, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yes, Yesus, Tuhanku pembenar, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Surga bumi bersuka. Haleluya. Pujian kami Tuhan, kami bersuka karenamu, kami bersorak karenamu Yesus. Seluruh bumi katakan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Oh, Yesus, Tuhanku benar. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Oh, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yeah. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, apapun yang terjadi di hidup kami, di keluarga kami, bahkan dalam hidup kami secara pribadi, kami percaya sukacitamu tidak akan pernah berkurang. Tapi sukacitamu akan terus bertambah-tambah dalam hidup kami. Bahwa kami Tuhan, Praise and Worship Infinity, di usia yang ke-5 tahun ini, semakin dahsyat di tangan-Mu. Semakin solid, semakin unity. Dan nama-Mu dipermuliakan untuk jiwa-jiwa. Thank you Lord. Thank you Jesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu,
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan dengan iman. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Biar musik saja, mari sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, oh, kami memanggilmu. Mari panggil nama Yesus, Yesus.
Kami panggil nama-Mu yang kudus. Kami panggil nama-Mu yang ajaib, Tuhan. Mari jemaat Engkau sendiri katakan, yes. Segalanya. Katakan dengan iman, Engkaulah kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepada Tuhan, Engkau dengar setiap doa yang naik dari tempat ini. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Mari engkau yang belum, yang tidak kuat hari ini, engkau yang merasa lemah, panggil namanya lebih lagi. Kaulah Tuhan hasrat, yes, hatiku ku rindu panggil nama Yesus, yeah, Yesus. Bagiku, Yesus, Yesus, Kau Jesus, panggil nama Yesus, 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 Kau berarti Tuhan, Yesus, Yesus, Kau Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Yesus, haleluya. Kau berarti, kami memanggil Yesus, Yesus. Kau segalanya, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya, oh Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya Tuhan, terima kasih. Bapa, selamat siang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya telah Kau berikan pada kami. Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini Bapa. Kami masih boleh melayani-Mu lagi Bapa. Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan apa yang Kau mau jemaat PWI dengar Bapa. Biarlah apa yang kami sampaikan Engkau berkenan dan sesuai dengan perintah-Mu. Biarlah yang keluar ini Bapa semuanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengerti dan mau menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat siang. Saudara diberkati, ini kita bulan ini kalau
Infinity ini yang kelima dalam kita pelayanan. Tapi kalau untuk pembentukan gereja kita baru di tahun ini untuk ininya. Mengulas saja sedikit, kalau dulu itu awalnya kita hanya beberapa orang aja, hanya 2 atau 3 orang aja. Kita melayani, kita muji Tuhan, lalu untuk tempat pun juga waktu itu hanya masih terbatas, hanya 1-2 ruko, hanya dengan gitar. Tapi istri saya dengan kaum wanita saat itu tetap setia, tetap cari hadirat Tuhan, tetap ingin melayani, dan yang penting ingin berguna, itu tujuannya. Jadi sampai di tahun ini kita masuki usia yang kelima, dan tahun ini kita ditabiskan dengan Sinode JKI. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, dan kita berharap dan berdoa ke depannya kita semakin bertumbuh, kita semakin berbuah, dan semakin berguna. Itu ininya. Amin. Kita hari ini mau belajar firman Tuhan, kita belajar bersama. Saya kasih judul harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga. Kita buka di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 1 perikop ini sampai di 19 ya. Sampai 20. Sudah dapat? Mungkin ini perikop yang nggak asing ya buat kita ya. Ini dibahas di 2 kitab, di Markus dan juga di Lukas 8. Di Markus 5 dan Lukas 8. Ini di sini Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ininya. Jadi kita baca bersama ya. Sudah dapat semua? Yuk kita baca bersama. Markus 5 ayat 1, kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana. Karena sudah sering ia dibelenggu, siang malam ia berkeliaran di pekuburan. Stop, sampai di sini dulu. Di sini bicara Yesus ke Gerasa, dia menyeberang danau, Yesus ketemu dengan orang yang kerasukan setan. Apa sih ciri-ciri orang yang kerasukan setan? Apa sih yang orang kerasukan setan itu? Saat hidup kita ini harusnya hidup dalam roh. Bukan dalam, kita memang di daging, tapi yang perlu kita perkuat itu roh kita. Jangan kedagingan kita terus. Jadi hidup kita ini hidup dalam roh, karena Tuhan kita itu Tuhan yang roh. Biar kita bisa satu frekuensi, kita harus hidup dalam roh. Nah, di dalam roh ini, ada 2 cuma di dunia ini. Roh jahat dan roh kudus. Dalam hal ini, Yesus menemui orang yang sedang dirasuk oleh roh jahat. Ciri-cirinya apa roh jahat itu? Saat Anda atau saat orang dimasuki oleh roh jahat, apa sih ciri-cirinya? Di sini, dalam ayat ini, Tuhan katakan di sini, firman, dia itu seringnya apa? Berkeliaran yang nggak jelas. Berkeliaran yang nggak jelas, lalu apalagi? Sering menyakiti diri sendiri. Lalu dia itu hidupnya apa? Nggak terkontrol. Siapa di sini ibu-ibu yang sering keluyuran yang nggak jelas? Atau bapak-bapak? Dari mall ke mall, masuk mall, tujuannya apa? Nggak jelas, lihat-lihat aja. Jangan-jangan rohnya roh siapa yang ada di dalam saudara. Atau dari kafe ke kafe, ya nongkrong aja iseng nggak jelas. Atau kongko sana kongko sini yang nggak ada gunanya, yang nggak jadi hidup. Itu salah satu ciri, bukan saya yang katakan loh, Alkitab yang katakan.
Nggak jelas. Nggak jelas. Lalu apa? Menyakiti diri sendiri. Nih, dia suka apa? Memukul-mukul dirinya sendiri dengan batu kalau di sini. Jadi dia menyakiti dirinya. Siapa di sini yang masih suka ngerokok? Yang suka masih minum minuman keras? Yang suka masih menyakiti dirinya? Apa sih yang bisa nyakiti diri kita? Nyimpen kesalahan orang. Yang dicatat itu cuma kesalahan orang. Kebaikannya nggak pernah dicatat. Itu yang disimpan, sampah-sampah orang. Omongan orang yang negatif itu yang disimpan. Kenapa nggak yang diingat yang baiknya? Itu yang kalau bukan dalam hidup dalam Roh Kudus, ciri-cirinya itu menyakiti dirinya. Simpan dendam, simpan sakit hati, simpan kesel sama orang. Apalagi ciri-cirinya di sini. Di sini dia tinggal di pekuburan, senangnya menyepi, menyendiri. Dia ngerasa kesepian. Dia kesepian, kelihatannya kuat, kelihatan tangguh, kelihatan hebat, tapi dia kesepian. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang tidak dalam Roh Kudus. Kan cuma dua, Roh Kudus atau roh jahat. Ini ciri-cirinya. Jadi di sini juga iblis ini selalu membuat diri kita ini menjadi nggak terkontrol. Nggak terkontrol di sini karena apa? Saat dibelenggu sampai sering putus rantainya kalau di sini. Sekarang kita ini siapa yang nggak bisa kontrol diri? Nggak bisa kontrol pola makan, nggak bisa kontrol omongan, nggak bisa kontrol kedagingan. Coba. Siapa yang mau berubah di sini? Jangan dalam kuasa roh gelap. Itu ciri-cirinya tadi ya saya indikan. Jadi kalau kita hidup dalam Roh Kudus, harusnya kalimat kita kalimat yang memuji Tuhan. Mulut kita ini berkarya untuk Tuhan, fisik kita untuk Tuhan. Jadi ciri-ciri ini yang kita harus tahu. Jadinya apa yang sekiranya dalam Tuhan, apa yang bukan dalam Tuhan, gitu. Karena banyak hal-hal yang nggak kontrol ini jadinya jadi hidup kita ini jadi hidup yang nggak berguna. Apa sih kalau kita ini? Selalu dengan kedagingan, selalu dengan dunia yang sifatnya nggak abadi, yang sifatnya nggak kekal. Sedangkan yang Tuhan mau itu, Tuhan bela-belain datang untuk bebasin dari roh jahat itu supaya kita dimerdekakan. Amin, saudara di sini. Kita lanjut ayat yang ke-6. Ayat 6, yuk kita baca lagi. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Stop dulu di sini. Lihat di sini. Iblis aja berusaha intimidasi Yesus. Apalagi kita. Iblis bicaranya apa? Apa urusanmu datang sama aku? Aku ini kan ada di wilayah orang Gerasa. Gerasa ini wilayah yang bukan wilayah Yahudi. Bukan pengikut Kristus. Jadi kalau sekarang mungkin dia non-Kristen lah gitu. Iblis merasa, apa urusanmu dengan aku? Nggak ada urusannya. Yang aku rasuki ini orang yang bukan pengikut engkau, orang yang bukan penata layan, orang bukan hambamu, dan bukan di wilayahmu. Iblis aja berusaha intimidasi Yesus saat itu. Berkali-kali iblis coba godain, bukan hanya waktu puasa. Saat ini pun juga iblis berusaha intimidasi. Nggak ada urusannya, katanya. Bukan urusanmu di sini. Jangan siksa aku. Karena ini orang Gerasa, bukan orang Yahudi, dan dia ada di seberang Danau Galilea lokasinya. Nggak ada urusan Tuhan, katanya. Iblis berusaha intimidasi saat Yesus ingin menyelamatkan jiwa ini. Lihat yang dilakukan iblis. Jadi dia merasa
ini wilayah gua, ini wilayah aku loh. Tuhan jangan ke sini. Jadi saat Anda yang dirasuki, Anda pun juga seringkali diintimidasi oleh iblis kan. Aku ini orang berdosa, kamu itu pembohong, kamu itu pembual, kamu terus diintimidasi sehingga Anda merasa aku bukan ada di lingkungan gereja, aku bukan orang Kristen yang benar, aku bukan orang yang baik, aku bukan orang yang sesuai dengan firman. Sehingga Anda merasa, ya tempatku memang bukan di dalam gereja, tempatku memang bukan dalam Tuhan. Lihat, seringkali iblis selalu berusaha curi iman saudara. Iblis berusaha curi apa yang berharga di saudara. Lihat, iblis sebegitunya memposisikan diri Anda. Yesus aja diintimidasi apalagi Anda. Yang kalau ke gereja cuma seminggu 2 kali, Kamis dan Jumat. Cuma 2 jam. Di gereja seger, kuat lagi. Begitu pulang, balik lagi. Mereka coba intimidasi terus. Iblis ini sangat-sangat penipu, ulung kalau dia itu. Lalu kita lanjut lagi ayat yang 9 ya. Markus 5 ayat 9, kita lanjut. 1, 2, 3 kita baca. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Stop. Untung Legion loh, bukan Leon. Kalau Leon itu anak saya yang kedua, yang rada subur badannya. Saya baca ini, Legion namanya nih, untung aja nih. Ayo lanjut ayat 10. Sorry. Ia memohon dengan sangat, supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi yang sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi itu. Kawanan babi ya di dalamnya. Lihat, iblis mohon sama Tuhan, dikabulin loh. Masa kita yang anaknya nggak dikabulin? Betul gak? Iblis ini mohon loh, dia mohon di sini. Suruhlah kami pindah ke dalam babi itu, biarlah kami masukinya. Sama Yesus oke, kata Yesus. Karena apa? Karena jiwa kita itu jauh lebih berharga. Jauh lebih berharga. Tuhan kasih, iblis mau apa? Dipenuhin. Yang penting jiwa diselamatkan. Gitu. Tapi di sini yang saya baca, yang saya lihat apa? Tuhan aja penuhin yang iblis itu. Masa kita anak-anaknya nggak dipenuhin sih, gitu kan? Yang penting apa? Kitanya intim sama Tuhan. Kitanya deket sama Tuhan. Kitanya menyenangkan Tuhan. Karena kita ini berarti buat Tuhan. Makanya Tuhan cari kita nih di sini. Ada amin di sini. Kita lanjut lagi. Yuk. Ayat yang ke-14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung sekitarnya, lalu keluarlah orang itu. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Garis bawahi, maka takutlah mereka. 16, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Lihat di sini. Saat iblis ini minta, masukkan aku ke babi, biar aku, Tuhan penuhin. Lalu orang itu menjadi normal kembali. Pergi roh jahatnya, dia sudah berpakaian rapi, dia sudah waras, dan dia sudah mulai beraktivitas di sana. Maka takutlah mereka. Apa yang bikin takut? Takut karena Yesus lebih pilih membunuh babi ketimbang satu jiwa ini? Apa sih yang takutin? Kacamata dunia, di sini kan ribuan babi yang mati, masuk ke jurang. Itu nilainya kalau hari gini mungkin miliaran loh, 2.000 babi itu. Jadi saat babi itu masuk ke dalam ini, kacamata dunia melihatnya
kok Tuhan gara-gara satu orang ini mata pencarianku hilang, kita jadi peternak babi hilang, lalu apa? Hartaku hilang Tuhan, gara-gara satu orang ini. Lihat di sini, kacamata dunia apa? Dunia selalu memandang hartanya lebih penting daripada keselamatan. Dunianya lebih penting, yang nggak kekal. Manusia melihat apa? Kesembuhan lebih penting daripada keselamatan. Semua yang sakit pasti pengen sembuh. Tapi kalau sembuh emang besok nggak mati. Sekarang sembuh besok juga mati. Ada waktunya pasti pulang. Kenapa yang saudara cari kesembuhan? Kenapa yang saudara cari selalu harta? Dunia terus. Tapi Yesus ajarkan di sini yang dicari keselamatan. Amin. Keselamatan yang dicari. Harta yang di Tuhan nggak penting. Masuk jurang, nggak apa-apa. Tapi di sini warga Gerasa ini panik dia. Makanya dia takut. Takut apa? Takut Yesus masuk lebih jauh ke kampung itu. Jangan-jangan banyak orang gila di sini katanya. Banyak orang kesakitan jiwa. Nanti makin banyak babi yang dibunuh lagi yang di ini. Jangan-jangan banyak harta yang bakal hilang lagi nih. Mereka ketakutannya itu. Jadi yang ditakutkannya itu takut akan kehilangan dunianya. Tidak takut akan Tuhannya. Takut akan hartanya yang hilang. Sedih ya, kalau nggak gini ya. Padahal hidup di dunia berapa lama sih? Sebentar aja. Minggu lalu om saya baru meninggal usia 71. Mungkin dia baru mulai menikmati usia 20-an sampai di usia 50-an. Belum sampai 50 dia udah kena stroke. 24 tahun dia sakit. Berapa lama dia bisa menikmati, berguna benar-benar. Ya, sebentar aja hidup. Saya kalau kemarin pas lagi di kuburan atau ngelihat di peti matinya ngelihat om saya itu ingat saya waktu kecil. Dia jualan beras, saya ke pasar apa. Kok tiba-tiba sekarang saya udah begini. Singkat loh hidup. Terus apa yang mau Anda perjuangkan gitu maksudnya. Kalau hanya itu fokus hidup Anda, bukan keselamatan fokus hidup Anda. Amin saudara. Jadi di sini rakyat Gerasa ini merasa hartanya dia itu jauh lebih penting. Padahal Yesus sudah melakukan mukjizat depan mata dia. Dia usir roh jahat. Sudah nyata. Masih kacamatanya belok. Kalau kita kan takjub ngeliat mukjizat. Mengikut langsung jadi pengikutnya. Kacamata dunia tidak. Jangan-jangan yang mana lagi yang akan hilang nih harta gua. Jangan-jangan apa lagi yang mau dimusnahkan nih. Jangan-jangan apa lagi. Ketakutan-ketakutan itu. Lihat. Malah dia mengusir Yesus di sini. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah itu. Coba lihat. Dia ngusir Yesus karena takut kehilangan dunianya, takut kehilangan hartanya. Ya. Apakah Anda akan lakukan itu? Pastinya di sini nggak ada. Hanya di Gerasa yang lakukan itu. Amin saudara. Jangan pernah usir Yesus. Jangan pernah jual Yesus atau tukar Yesus dengan dunia. Jangan pernah. Ini orang Gerasa diusir. Padahal Yesus jauh-jauh datang dari seberang danau Galilea, nyebrang di danau Galilea, ketemu badai danau Galilea. Dia nyebrang, begitu baru sampai, apa yang dicari Tuhan? Hanya satu jiwa ini. Sebegitu berharganya satu jiwa di mata Tuhan. Sebegitu berartinya diri Anda di mata Tuhan. Sebegitu pentingnya. Karena satu jiwa diselamatkan, malaikat surga ribuan bersorak-sorai. Amin. Saudara ini sangat-sangat berguna hidupnya. Makanya Tuhan kejar keselamatan saudara. Supaya Anda bisa hidup dalam rencana Tuhan. Supaya Anda bisa berkarya dalam Tuhan. Setiap kita ini kan Tuhan kasih talenta masing-masing. Tuhan kasih kelebihan masing-masing. Tuhan kasih talenta juga pemikiran dan keahliannya masing-masing. Sehingga dengan adanya
keberagaman ini kita menjadi unity, menjadi kuat. Tapi terkadang berapa banyak dari kita yang suka menyalahgunakan. Menyalahgunakan kekayaan yang kita punya. Menyalahgunakan kekuatan yang kita punya. Menyalahgunakan rencana Tuhan dalam hidup Anda. Contoh siapa? Samson. Samson itu Tuhan mau pakai. Ada yang tahu Samson di sini? Bukan yang jualan nasi uduk di depan, bukan. Samson di sini Samson yang di Alkitab ya. Jadi Samson ini manusia yang sangat-sangat kuat. Samson. Kalau Samson itu Betawi. Jadi Samson ini Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Sebagai apa dia punya rencana? Dia menjadi orang yang paling kuat di muka bumi ini. Tujuannya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Filistin. Tapi yang dia lakukan apa? Dia fokus kepada kepentingan pribadinya. Saat dia dewasa, dia menjadi kuat. Dia pukul bangsa Filistin dengan satu tulang, 3.000 jiwa meninggal. Itu kekuatan luar biasa loh. Mungkin saat ini kita hanya lihat di film Marvel mungkin. Tapi ini kisah nyata dan dicatat dalam kitab. Saat Samson punya kekuatan sebesar itu, dan dia diminta bebaskan Israel dari Filistin, tapi apa yang dilakukan? Dia malah kawin dengan bangsa Filistin. Saat dia kecewa, apa yang dilakukan? Dia dendam. Dia ikat anjing, ditaruh obor di ekornya, dilepas ke ladangnya orang Filistin, kebakar semuanya. Betul. Setelah dia sakit hati, dia akhirnya nikah lagi. Main perempuan lah intinya, sama si Delila. Lalu dengan Delila dibujuk rayu, apa sih rahasianya? Roh rambut, dibotakin. Setelah dia botak, dibawa ke dalam lembah kelam sama Tuhan, sampai dia dicungkil matanya, sampai dia botak, sampai dia menjadi penggiling padi itu, penggiling gandum. Dibawa ke dalam lembah kelam. Karena apa? Menyalahgunakan kekuatannya. Harusnya dia berkarya untuk rencana Tuhan, dia pakai untuk kesenangan pribadinya. Main perempuan, show depan orang-orang, dia ngerasa kuat, dia ngerasa hebat. Lihat yang dilakukan Samson. Sampai akhirnya dia minta, Tuhan ingatlah akan aku, kasih aku kekuatan terakhir kalinya. Tuhan kasih kekuatan lagi. Tapi apa doanya dia? Aku ingin membalas kejahatan. Jadi begitu dikasih kekuatan lagi pun, hanya untuk balas dendam. Coba lihat. Tuhan udah kasih lebih buat si Samson. Lebih dari yang lain. Tapi dia salah gunakan. Dia salah gunakan kekuatannya. Dia salah gunakan talenta yang Tuhan kasih. Berapa banyak dari kita di sini yang punya talenta luar biasa? Sudah sesuai belum dengan rencana Tuhan dalam hidup Anda? Pak, bagaimana caranya Pak? Saya tahu Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Apa sih rencana Tuhan dalam hidupku, Pak? Baca Alkitab. Baca. Karena di situ Tuhan tulis apa kesukaannya, apa yang dia nggak suka. Jadi saudara bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Intim sama Tuhan. Sehingga Anda berbuah. Hanya hubungan yang intim yang menghasilkan buah. Setuju di sini? Ada amin saudara? Jadi terkadang Tuhan sudah kasih lebih buat saudara. Tuhan sudah kasih waktu yang lebih, kekuatan yang lebih, kepandaian yang lebih. Tapi kita pakai untuk Tuhan nggak sih? Coba tepuk sebelahnya, udah pakai buat Tuhan belum? Udah pakai buat Tuhan belum? Ayo, pakai buat Tuhan. Tanya, Tuhan, Engkau mau apa sih? Datang ke gereja tanya, Tuhan, aku ingin menyenangkan-Mu. Apa sih yang Tuhan seneng? Cari tahu kesenangannya Tuhan apa. Sehingga kita jadi berbuah-buah dalam Tuhan. Amin. Hanya iman yang bertumbuh dan berbuah, dia dikenal. Jadi di sini Yesus itu memposisikan Anda itu sangat-sangat berharga. Bahkan jauh-jauh dia samperin. Tapi balik lagi, Anda segitu berharganya di mata Tuhan, tapi Tuhan berharga gak di mata saudara? Berharga gak?
paling berharga, tempatkan dia nomor satu. Yesus itu yang paling berharga. Makanya di dalam, coba kita belok sedikit, kita Yohanes 10 ayat 10. Nih kita mau baca Yohanes 10 ayat 10. Sudah? Kita baca ya. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lihat, di sini Yesus itu kan jalan keselamatan. Dia yang paling berharga. Karena kita paling berharga, harusnya Yesus jadi paling berharga. Saat pencuri datang, ingin membunuh dan membinasakan roh jahat ini, target dia apa sih yang mau dicuri? Iman kita. Karena yang paling, kalau maling atau pencuri datang, yang diambil pasti yang paling berharga. Betul gak? Nggak mungkin diambil yang nggak penting atau yang nggak berharga di dalam hidup kita. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Keselamatan dalam Yesus. Makanya itu yang selalu dicuri. Dia ingin curi, dia ingin bunuh, dia ingin binasakan. Karena dia tahu kalau udah nggak ada keselamatan, nggak ada Yesus dalam diri kita, kita pasti binasa. Kan Yesus jalan keselamatan dan hidup. Iblis tahu firman Tuhan. Dia mau curi itu dalam kita. Karena itu yang paling penting dalam hidup kita. Amin, saudara. Makanya iblis selalu berusaha terus intimidasi dengan berbagai cara. Contoh, Ayub. Dalam kekayaannya, dalam kebesarannya, saat pertama kali iblis mengganggunya, apa yang pertama kali dicuri oleh iblis? Kambing dombanya. Bukan perusahaannya, bukan lain-lainnya. Yang dicuri apa? Kambing dombanya. Kenapa? Kenapa ternaknya yang dicuri? Yang pertama kali dimusnahkan oleh iblis. Karena dalam hukum Taurat, itu, nih keluarganya si Ayub ini keluarga yang seringnya pesta pora atau bikin dosa. Ayub sadar keluarganya itu bukan keluarga yang kudus. Selalu bikin dosa. Saat Ayub tahu anaknya, istrinya, atau keluarganya bikin dosa, dalam hukum Taurat, yang harus dilakukan untuk menembus dosa apa? Persembahkan korban bakaran. Apa yang dikorbankan? Ternaknya. Karena begitu ternaknya disembelih, dosanya, keluarganya pindah kepada korban tersebut, dan dia menjadi kudus. Neraka nggak berlaku. Amin, saudara? Makanya, apa yang bikin dia bisa kudus? Ternaknya. Ternaknya yang disikat semua. Ternaknya yang dihanguskan semuanya. Karena itu yang paling berharga dalam keluarganya Ayub. Kalau udah nggak ada ternak, nggak ada penembusan lagi. Dalam hidup kita, siapa yang nembus kita? Yesus. Makanya Yesus yang selalu mau dicuri dalam hidup Anda. Yesus yang selalu diintimidasi, engkau jangan percaya Yesus, jauh, engkau tuh anak durhaka, engkau tuh begini, terlalu begitu. Selalu iblis mau Anda jauh dari Tuhan. Dia selalu mau curi itu. Saudara, sekarang saudara sadar kan? Makanya tadi judul khotbah saya awalnya apa tadi? Harta yang paling berharga. Yesus yang paling berharga. Jadi jaga harta yang paling berharga itu. Jaga, ikuti, turuti firman Tuhan apa maunya. Paham saudara sampai di sini? Amin ya. Jadi saat iblis mau curi apa? Patahkan, tolak dalam nama Tuhan Yesus, tolak. Tetap hidup kudus dalam Tuhan. Tetap pegangan kita Yesus. Karena itu satu-satunya jalan keselamatan menuju Bapa. Amin saudara. Kita lanjut di ayat 18. Udah? Oke. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka
segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Stop. Lihat, terkadang saat ini orang ini begitu sudah sembuh, dia ingin berkarya buat Tuhan. Dia ingin ingin jadi pengikut Yesus. Dia ini dari orang Gerasa. Yang tadi saya ceritakan, dia itu bukan kalau sekarang bukan Kristen lah gitu. Dia bertobat, dia ingin jadi pengikut Yesus. Tapi Yesus tolak. Ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Lihat, setelah dia sembuh, dia ingin ikut Yesus, tapi Yesus bilang apa? Tidak, engkau berkarya karena engkau sudah sembuh, engkau punya talenta, engkau punya kekuatan, engkau punya kemampuan, sebarkan. Lihat, orang itu patuh, taat akan perintah Tuhan. Dia lakukan, orang itu pergi mulai memberitakan. Berarti dia apa? Dia taat sama Tuhan. Kita di sini semua mau taat? Amin. Ayo beritakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus ingin pakai kita lebih. Izinkan Yesus pakai diri Anda lebih dari sekarang. Saat Anda sudah dimenangkan, saat Anda sudah ditebus, saat Anda sudah punya sorga, ayo berikan yang terbaik buat Tuhan. Biar rencana Tuhan terjadi dalam hidup Anda. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup Anda. Lebih lagi dari yang sekarang. Ayo kembangkan diri, berkarya, hidup dalam Tuhan. Amin, saudara di sini. Patuh dan taat akan firman Tuhan. Patuh dan taat akan perintah Tuhan. Ini orang yang baru bertobat ini, yang baru disembuhkan. Dia lakukan itu. Dia mau ikut Yesus, dia pengen terus ikut, tapi enggak. Tuhan masing-masing tugasnya. Setiap kita di sini ada yang pemain musik, ada yang apa, mungkin ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, mungkin bapak sebagai apapun itu. Apapun itu. Ayo, lakukan bagian Anda sesuai dengan perintah Tuhan. Amin di sini, saudara. Jadi saya di sini bisa simpulkan kalau dalam hidup ini harta yang paling berharga itu Yesus dalam hidup saudara. Dan saat Tuhan sudah tebus saudara, Tuhan sudah menangkan saudara, ayo pakai lebih lagi. Izinkan Yesus berkarya, izinkan Yesus pakai diri Anda lebih lagi. Anda buka diri, buka hati buat Tuhan. Buka diri, jangan terpengaruh atau malah hidup dalam kuasa gelap. Nggak jelas nanti. Amin saudara. Saudara percaya? Mau berubah? Yang penting bukan cuma mengerti. Bukan cuma mengerti, cuma manggut-manggut, amin-amin. Tapi yang paling penting pulang dari sini, merubah diri, berbuat. Jadi pelaku firman. Percuma kalau amin-amin doang di sini. Nanti pada kumpul Pak Amin di sini semua. Kita bangkit berdiri. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai bicara. Biarlah Tuhan, Engkau yang bekerja setelah ini Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau jamah setiap orang yang hadir tempat ini maupun yang di rumah Bapa. Biar mereka mau Engkau pakai lebih dari sekarang. Mereka mau berubah, mereka mau hidup dalam roh Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hatimu untuk kita masuk dalam perjamuan. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan
bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Sempurnakan hidup kami sambil bangkit berdiri bersama-sama. Sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami. Ada yang belum menerima tubuh dan darah? Sudah terima semua? Puji Tuhan. Kita angkat bersama. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami percaya, inilah roti yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia punya hidup yang kekal, dan aku akan bangkitkan pada akhir zaman. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi atas kepala. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami percaya, inilah darahmu yang tercurah di kayu salib. Darahmu ini mentahirkan kami. Kami percaya Bapa, nama kami sekeluarga tercatat dalam buku kehidupan di sorga. Kami hidup kekal di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Semakin hari kami semakin pintar. Hikmat bijaksana sorgawi ada pada kami. Hidup kami sehat, berguna, bermanfaat. Kami diberkati dan menjadi berkat. Kami percaya Bapak, kami putuskan kutuk nenek moyang. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari bersyukur sekali lagi. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di Praise and Worship Infinity. Kalau ada boleh bangkit berdiri di tempat. Puji Tuhan, tetap bangkit berdiri Ibu. Selamat datang saudaraku, kami senang menyambutmu. Teriring ucapan selamat datang dalam keluarga Tuhan. Selamat datang saudaraku, kami senang menyambutmu. Teriring ucapan selamat datang dalam keluarga Tuhan. Welcome home. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Untuk saudara yang baru hari ini datang, kami menyambut kembali untuk hadir di ibadah hari Minggu, bahkan di ibadah hari Kamis minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberi persembahan sekaligus pengumuman ada di LED, saudara bisa lihat langsung di sana. Sukacita dalam Tuhan melimpah,
berlimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacita, sukacita dalam Tuhan berlimpah, berlimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sekali lagi, sukacita, sukacita dalam Tuhan berlimpah, berlimpah. Kekuatan dari Tuhan. Mari yang sudah memberi kita bangkit berdiri bersama-sama. Sukacita, sukacita dalam Tuhan berlimpah. Kekuatan tercur lagi. Sukacita, sukacita dalam Tuhan berlimpah, berlimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah, 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 tercurah atas kita. Terima kasih. Tundukkan hati kita sama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Kau pakai terus Tuhan Yesus Bapak Gembala kami, Bapak Aris Sandi, Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin terus Tuhan Yesus, Bapak Aris Sandi, Bapak dalam mengembalakan JKI Infinity Cibubur maupun Lampung. Hikmat Tuhan terus tumbuh dalam Bapak Aris Sandi, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu Tuhan Yesus yang datang ke tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan yang sudah menabur, Tuhan berkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Bapa, Kau berkati Tuhan Yesus jemaat-Mu Tuhan Yesus dari bangku yang paling depan hingga bangku yang paling belakang. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Mereka yang sakit, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Mereka yang beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Tuhan buka jalan dari persoalan yang mereka hadapi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk JKI Infinity Bapa. Kami berada di usia yang ke-5 tahun, ini semua karena anugerah-Mu, ini semua karena kasih-Mu Tuhan yang selalu memimpin, menopang kami. Kami serahkan Tuhan Yesus JKI Infinity Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus JKI Infinity Bapa akan menuai banyak jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus, semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Ditinggikan, dimuliakan. JKI Infinity akan melahirkan banyak hamba-hamba Tuhan. Dalam nama Yesus, JKI Infinity akan ada di kota-kota Bapa, akan ada di desa-desa, bahkan akan ada di bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa untuk Indonesia Bapa. Berkati Indonesia Bapa, Indonesia pulih, Indonesia jaya, Indonesia sehat, Indonesia aman dalam berkat perlindungan-Mu. Berkati Bapak Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan, hikmat marifat-Mu turun Bapak atas Bapak Jokowi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar kami mau menerima berkat-Mu Bapak yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Terima kasih, kita angkat dulu tangan kita tinggi. Bapa dalam sorga, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah itu juga yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang selalu memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Pulanglah, terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Happy birthday, happy birthday,
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to umur panjang. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sampai kami mengundang Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk ada di depan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selalu. Umur panjang, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai sekali lagi. Umur panjang, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Oke, di ulang tahun yang kelima, Bu Gem, istilah Bapak Gem di sini. Yang kue ngadep ke jemaat aja deh, di sini baris aja. Oke. Ini baris, ya. ulang tahunnya kelima tapi kuenya 4, Pak. Lilinnya nggak sama lah gitu. 1, 2, 4, 5 ya Pak. Oh ini maksudnya kalau JKI baru tahun pertama, ini yang kelima, ini yang 2 dan 4 nih buat potong bareng-bareng berarti ntar ya. Kita berdoa bersama ya sekali lagi ya. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ini Bapa. Kami percaya kalau Engkau menyertai kami sampai pada hari ini, Engkau juga akan menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun halangan, rintangan yang ke depan yang ada akan kami hadapi bersama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami punya kekuatan. Hanya di dalam-Mu kami punya kesatuan. Terima kasih Tuhan Yesus, tambahkan Bapa, perkaya kami dengan talenta-talenta yang sudah Kau berikan Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau pakai kami lebih lagi Bapa. Kami siap Kau pakai lagi Bapa. Terima kasih untuk jemaat Bapa yang sudah setia kepada kami Bapa. Kau berkati jemaat yang hadir Bapa, juga yang di rumah Bapa. Kau berkati rumah tangganya, pekerjaannya, apapun yang dia kerjakan, pasti Kau buat berhasil. Ada damai, ada salom, ada sukacita dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu ada buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini. Tuhan, Bapak Ibu jangan pulang dulu, kita mau ambil foto bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini. Tuhan adakan syukur sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur.